Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polda Sumatera Utara ungkap perdagangan bayi di Medan. Vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Pematang Siantar. Pengrajin di Medan ciptakan miniatur pakaian adat dari koran bekas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang, selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan penjualan bayi di Medan. Pelaku menjual bayi berusia 14 hari seharga 28 juta rupiah. Dari pengungkapan kasus perdagangan bayi tersebut, petugas berhasil mengamankan tersangka berinisial AS yang merupakan warga Medan Tembung, Sumatera Utara. Berawal dari informasi yang diperoleh petugas adanya praktek penjualan bayi yang baru dilahirkan. Petugas kemudian menyaru sebagai pembeli bayi yang dijual oleh pelaku. Transaksi pun dilakukan di Komplek Perumahan Asia Megamas yang berada di Jalan Asia Medan, Sumatera Utara. Saat petugas melihat bayi laki-laki berusia 14 hari yang akan dijual, tersangka langsung ditangkap. Dalam transaksi tersebut, tersangka menjual bayi malang tersebut dengan harga 28 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bayi tersebut dibelinya dari seorang wanita yang kini masih buron dengan harga 5 juta rupiah dan akan dijual kembali dengan harga 28 juta rupiah. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, pada Rabu sore mengatakan masih memburu ibu sang bayi malang yang tega menjual anaknya sendiri. Penyidik menduga praktek penjualan bayi yang dilakukan tersangka bukan pertama kalinya dilakukannya. Polisi masih terus melakukan pengembangan. Jadi hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh penyidik, yang bersangkutan mengatakan bahwa dia sebagai penerima atau sebagai agen, bukan sebagai orang tuanya. Tetapi kan kita tidak berhenti pengakuan dia. Kita bisa membuktikan betul atau tidak ini anak orang lain atau anaknya, bisa kita lakukan tes DNA. Jika memang ini bukan anaknya, ini yang masih terus didalami oleh penyidik. Keterangannya mengatakan bahwa dia membeli 5 juta, kemudian dia menjualnya 28 juta. Bayi malang tersebut kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan karena kondisi kesehatannya memburuk. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita uang jutaan rupiah, ponsel, dan perlengkapan bayi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, keluarga korban kasus pembunuhan di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara menuntut pelaku pembunuhan bocah terhadap anaknya untuk dihukum seberat-beratnya. Setelah terungkap pelaku pembunuhan bocah berumur 7 tahun, anak kelima dari Kepala Desa Hilioru II, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pelaku menuai kecaman dari netizen yang tega menghabisi nyawa bocah yang masih duduk di bangku kelas 2 SD hanya karena dendam. Dari berbagai tanggapan masyarakat, pelaku berinisial AL, 47 tahun, yang tidak lain tetangga korban, selayaknya dijatuhi hukuman maksimal. Jika kasus ini adalah pembunuhan berencana, maka dapat dijerat pasal 340 KUH Pidana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dareli Laia selaku saudara ayah korban juga berharap kepada penegak hukum agar pelaku diberi hukuman yang seberat-beratnya. Menurutnya, peristiwa pembunuhan diduga direncanakan oleh pelaku sejak pemilihan kepala desa tahun 2019 lalu. Dan pelaku juga berusaha menghilangkan jejak dengan menyembunyikan jasad korban di dalam karung dan membuangnya di tengah hutan. Kami sangat terpukul karena ini bagi kami ini bukan pembunuhan biasa, tapi ini pembunuhan yang sangat keji.
karena seorang anak kecil yang masih umur 7 tahun, kepalanya pecah, lehernya harus luka, dadanya juga harus luka dengan lebam yang cukup berat, kemudian matanya sudah bisa tidak terlihat lagi. Jadi bagi kami untuk pembunuhan seorang anak kecil dengan luka-luka yang seperti itu bukan pembunuhan biasa. Kami berharap permintaan kami sebagai keluarga, pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Sebelumnya, Kapolres Nia Selatan Sumatera Utara pada konferensi pers mengatakan, tersangka berinisial AL dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Saat ini tersangka telah ditahan dan berkas perkara segera dikirimkan ke Kejaksaan. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, pemirsa Polres Labuhan Batu dan jajaran meringkus 148 tersangka dari 126 kasus tindak pidana narkotika. Sebanyak 389 gram sabu, 22 butir pil ekstasi, serta 98 gram dan 4 batang ganja disita, beserta senjata tajam dan airsoft gun. Dalam kurun 21 hari selama operasi Antiktoba 2021, Polres Labuhan Batu bersama Polsek sejajaran meringkus 148 tersangka, 4 diantaranya wanita di berbagai lokasi berbeda di Kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Labura, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan pihaknya mengungkap ratusan tindak pidana narkotika dengan 148 tersangka dalam operasi Antiktoba terhitung 27 Januari hingga 16 Februari 2021. Dengan penyelesaian lebih dari 100% pencapaian target operasi, baik orang maupun lokasi hiburan malam. Di mana dari 148 tersangka terdapat beberapa kasus menonjol dengan 7 tersangka, yakni tersangka MZ dan HY merupakan jaringan gembong narkoba MB, dengan barang bukti sabu 46 gram dan senjata tajam. AS dengan barang bukti sabu 51,1 gram. Kemudian dari 3 tersangka lainnya, AR, DPB, dan ST, disita 47,7 gram sabu dan airsoft gun, serta MRT dengan sabu seberat 98,16 gram dan uang tunai hasil penjualan. Jadi selama pelaksanaan operasi Antik di wilayah Polres Labuan Batu 21 hari terhitung mulai tanggal 27 Januari sampai dengan 16 Februari 2021, kita bisa mengungkap sebanyak 126 kasus, di mana dari 126 kasus itu terdiri dari 148 tersangka. Yang bisa kita amankan dari 126 kasus itu ada sabu-sabu sebanyak 389,22 gram, kemudian pil ekstasi sebanyak 22 butir, dan ganja sebanyak 98,02 gram dan 4 batang pohon. Kategori semua pengedar semua? Pengedar. Baik pengedar yang skala besar, sedang maupun kecil. Dari 148 tersangka yang diringkus mayoritas merupakan pengedar narkotika, dan para tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Pematang Siantar. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pematang Siantar dan sejumlah tenaga kesehatan menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Vaksinasi dilaksanakan di Puskesmas Parsoburan, Pematang Siantar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar, Ronald Saragih, menjadi orang pertama yang divaksinasi COVID-19 tahap kedua. Lalu diikuti Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Timbul Marganda Lingga, dan jajaran unsur Forkopimda dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah tidak ikut melakukan vaksinasi.
yang mana pada tahap awal vaksinasi Sinovac, Wali Kota Pematang Siantar tidak ikut disuntik vaksin dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik. Kadis Kesehatan Kota Pematang Siantar menerangkan, mereka yang divaksin Sinovac dosis kedua sebelumnya telah mendapat vaksin Sinovac dosis pertama 14 hari lalu. Menurutnya, Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota paling cepat dalam proses vaksinasi di Sumatera Utara. Proses vaksinasi dilakukan serentak di beberapa rumah sakit di Kota Pematang Siantar. Ia pun mengimbau agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Dari yang diberikan oleh KPC PEN itu sama kita kan udah selesai kita suntik kemarin itu 90%. 90%. Ya, itulah data kita secara dashboard semuanya 90%. Masih ada yang pending memang. Masih ada yang pending. Ya 90%. Jadi kalau dari data di provinsi itu ya termasuk kita yang agak paling cepat lah. Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Margandalingga yang juga ikut menerima vaksin tersebut mengaku tidak ada mengalami dampak tidak baik sejak mendapat vaksin dosis pertama. Dia merasa normal dan baik-baik saja. Ia pun mengimbau kepada siapapun penerima vaksin agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dirinya mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai wujud kinerja pemerintah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Iya, setelah divaksin pertama efeknya nggak ada, sama saja seperti biasa, rasanya nggak ada, karena apa ya normal saja ya. Ya artinya tetap juga kalaupun kita sudah divaksin tetap mengikuti protokol kesehatan, hindari keramaian, rajin berolahraga dan memperkuat imunitas tubuh. Ada imbauannya Ketua kepada masyarakat? Pada masyarakat yang ke depan akan divaksin jangan takut. Ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, aksi protes puluhan tenaga kesehatan Rumah Sakit Pirngadi Medan minggu lalu, Dinas Kesehatan Kota Medan meminta Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Kota Medan tersebut agar dapat segera menyiapkan kelengkapan berkas terkait insentif COVID-19 yang belum dibayarkan. Dinas Kesehatan Kota Medan meminta Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan agar dapat segera menyiapkan kelengkapan berkas terkait insentif COVID-19 tenaga kesehatan mereka yang belum dibayarkan. Selain itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan saat ditemui di ruang kerjanya menyebutkan telah meminta agar manajemen RSUD Dr. Pirngadi Medan berkoordinasi dengan pihaknya terkait penyelesaian persoalan ini. Di mana pada Senin siang kemarin, Dinas Kesehatan Kota Medan telah melaksanakan rapat dengar pendapat bersama di gedung DPRD Kota Medan. Dalam hasil rapat tersebut, anggaran akan dibayarkan. Namun, wewenang Pemko Medan dalam pembayaran insentif hanya di bulan Mei, Juni, dan Juli. Sedangkan Maret dan April di tahap pertama lalu sudah dibayarkan. Hal tersebut karena bulan Agustus dan seterusnya dilakukan melalui aplikasi dan langsung diprogram dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena itu semua masalah administrasinya saja, ya, tapi memang itu harusnya secara profesional itu disikapi dari masing-masing pimpinannya. Ya, walaupun ada kita bentuk struktural dari organisasi pemerintah ini, tapi semua itu memang sudah menjadi tanggung jawab dari masing-masing pimpinannya. Dan itu memang harus bisa diselesaikan. Walaupun kita tahu keterlambatan itu biasanya ke administrasian atau pelaporan, ya, mengingat situasi pandemi kemarin itu di 2020, sehingga situasinya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan pusat. Demikian. Untuk pertemuan langsung dengan para nakes, Dinas Kesehatan, apakah akan melakukan sosialisasi kepada mereka, Dok? Itu kita serahkan pada pimpinannya langsung, pimpinan rumah sakit. Pimpinan rumah sakit. Bagaimana? Apakah dikoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau gimana? Itu nanti terserah mereka bagaimana sebaiknya. Karena ini menyangkut kepentingan para nakes kita yang ada di khususnya di pelayanan teknik rumah sakit. Oleh karena itu, Mardohar memastikan bila pihaknya sudah menerima kelengkapan berkas dari RSUD Dr. Pirngadi Medan, maka insentif nakes bisa langsung diberikan secara maksimal. Ditambah BPKAD juga menjanjikan akan membantu pencairan dana bantuan tahap lanjutan bagi nakes rumah sakit Pemko Medan tersebut.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Investor asal Korea melalui PT Hanlim Energy Power akan membangun pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU di Batubara, Sumatera Utara. Pembangkit dengan kapasitas 4.800 MW tersebut diproyeksikan akan memenuhi kebutuhan listrik untuk kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan kawasan ekonomi khusus Semangke. Peletakan batu pertama PLTGU secara seremoni digelar di Desa Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir Batubara, yang ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Bupati Batubara Zahir. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Simalungun JR Saragi. Pada tahap awal, kapasitas PLTGU yang akan dibangun sebesar 2 kali 800 MW dan diperkirakan akan rampung selama 36 bulan dengan nilai investasi sebesar 2 miliar US dollar. Nantinya daya listrik dari PLTGU tersebut akan dijual langsung ke perusahaan-perusahaan di kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan kawasan ekonomi khusus Semangke tanpa melalui PT PLN. Edi Rahmayadi mengatakan dipilihnya Batubara sebagai lokasi pembangunan PLTGU karena wilayah Batubara dinilai minim potensi bencana alam. Edi juga mengatakan akan ada 400 investor asal Korea yang akan masuk ke Batubara. Sumatera Utara khususnya apa ini, Pak? Kita kekurangan energi. Inilah diawali untuk kita membangun. Membangun ke depan, kita membutuhkan sampai 5.000 megawatt. Saat ini masih jauh sekali dari harapan. Kita sudah berusaha untuk berbuat kepada PLN, tetapi kita kan tak bisa menunggu. Inilah loncatan yang harus kita lakukan, sehingga power plant yang saat ini ditangani oleh Hanlim itu nanti 4.800 megawatt, 3 tahap, 3 tahun. Dia sudah harus selesai karena di bulan Mei, bulan Juni itu juga sudah mulai dibangun di atas 23.000 hektar untuk kegiatan-kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan wisata bahari dunia, semua terbangun di Batubara ini. Kenapa di Batubara? Karena kondisi teknis dari bencana sangat kecil sekali di sini. Di sini, insya Allah, Allahu alam, tak ada gempa. Yang ada banjir, karena di sini yang perlu diakali nanti sungai-sungai semua harus dicuci. Sementara itu Bupati Batubara Zahir menyebut, baik dengan dibangunnya PLTGU ini karena akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran di Batubara. Ada keuntungan untuk Batubara, Pak, dengan mega proyek ini, Pak? Yang pertama, ini doa masyarakat Batubara. Masyarakat Batubara punya doa yang bagus sehingga di sini akan dibangun banyak kawasan industri yang terbesar di Indonesia. Apa harapan dengan masyarakat, Pak? Tentu masyarakat harus dukung, ya, harus didukung, harus berdoa supaya pekerjaan ini tidak ada yang menghalangi, jangan timbulkan isu-isu negatif sehingga investor banyak masuk ke Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan tingkatkan imunitas tubuh. Salah seorang petani di Kota Medan kembangkan budidaya bunga telang. Bunga telang yang merupakan tanaman liar dan biasa tumbuh di hutan ini dibudidayakan oleh salah seorang petani yakni Yasir Lubis di pekarangan rumah miliknya di kawasan Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Bunga telang sendiri dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, diantaranya asam urat, jantung, serta dapat meningkatkan imunitas tubuh. Sebelum dikonsumsi sebagai obat, bunga telang yang telah dipanen harus dijemur terlebih dahulu hingga benar-benar kering. Setelah dikeringkan, cukup diseduh dengan air mendidih dan didiamkan selama 2 hingga 4 jam. Air yang telah diseduh tersebut dapat diminum. Ini
seperti asam urat tinggi gitu ya, asam urat tinggi sampai terjadi peradangan sehingga untuk berjalan pun jadi sulit. Alhamdulillah dengan mengkonsumsi ini bisa teratasi. Terus ada lagi sahabat saya yang asma ya, yang asma. Di saat kambuh dia coba untuk membuat teh telang ini yang pekat gitu ya, yang lebih banyak dari takaran sebelumnya. Alhamdulillah karena ini ada antidepresannya juga, itu membuat kita ngantuk sehingga dibawa tidur gangguan asma dan batuknya itu jadi tidak dirasakannya lagi karena dibawa tidur dengan nyenyak gitu. Bangun tidurnya juga jadi lebih enak. Dalam budidaya yang baru dilakukannya selama hampir 1 tahun ini, bunga telang mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, memanfaatkan limbah koran bekas menjadi benda yang bernilai, seorang pengrajin di Medan berhasil menyulap koran bekas menjadi miniatur pakaian adat. Selain bernilai ekonomis, pembuatan miniatur pakaian adat merupakan bentuk upaya pengrajin dalam melestarikan budaya di Sumatera Utara. Galeri G-Art yang berada di Jalan Umar, Kota Medan ini dipenuhi aneka kreasi miniatur pakaian adat. Jika kita sering beranggapan bahwa koran-koran yang sudah dibaca tidak berguna lagi, namun akan berbeda jika berada di tangan Faisal Walad. Di sini, Faisal, pemilik Galeri G-Art, memanfaatkan koran bekas sebagai bahan dasar pembuatan miniatur pakaian adat. Biasanya Faisal membuat miniatur pakaian adat yang berasal dari daerah Sumatera Utara, seperti adat Melayu, adat Toba, adat Karo, dan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada yang memesan dibuatkan miniatur pakaian adat dari daerah lain. Mulanya koran dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, lalu digulung hingga menjadi gulungan berongga. Kemudian dari gulungan tersebut dibentuk menjadi sebuah rangka boneka. Melalui kreasi ini pula, Faisal kembali menyalurkan hobi melukisnya, yang dulu sempat ditinggalkannya. Selain itu, dengan kreasi miniatur pakaian adat ini, juga sekaligus sebagai upaya melestarikan budaya Nusantara, khususnya budaya yang ada di Sumatera Utara. Awal dari terinspirasi dari seorang staf pengajar kerajinan tangan untuk bahan kertas koran bekas. Nah, terinspirasi dari itu kemudian saya coba membuat satu bentuk baru kerajinan dari bahan kertas koran menjadi boneka. Nah, berjalannya waktu, kemudian saya juga mencoba mengkolaborasikan antara bentuk dan warna dari satu jenis. Nah, kita jadikan satu jenis produk yang lebih spesifik ya, seperti itu. Nah, disitulah lahirlah boneka adat dengan berbahan kertas koran. Dalam waktu 2 minggu, Faisal sendiri dapat menyelesaikan sebanyak 100 pasang miniatur pakaian adat. Miniatur pakaian adat berbahan koran bekas ini sudah dipasarkan melalui beberapa pameran dan media sosial, dengan harga mulai Rp100.000 tergantung tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.